Teman karyawan yang lain pernah nggak curhat ke Pak Ketua? Sama seperti saya. Apa yang saya sampaikan itulah curhatnya mereka. Nggak bisa berutang untuk beli beras dulu. Ya, gitu. dia ngutang untuk beli beras, dia ngutang untuk biaya pendidikan anak. Nah, nanti setelah gajian baru diambil. Bahkan teman-teman ada juga yang mengambil pinjaman di bank. Bahkan hanya di rekeningnya hanya pernah mampir, hanya pernah transit gitu. Oh, bahasa bandara gajinya transit, gitu. Jadi, tapi sampai dengan detik ini setelah 2 tahun kita memegang SK itu semuanya masih berada di titik nol, tidak ada perubahan sama sekali gitu. Sehingga teman-teman ini apa gunanya kita memegang SK PKWTT kalau hal-hal ini tidak bisa diselesaikan dengan perubahan-perubahan renumerasi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Baru-baru ini masih ramai ya soal rencana aksi mogok kerja ya ratusan karyawan ya di Bandara Internasional Lombok atau BIZAM. Dan hari ini saya menghadirkan narasumber yang sekaligus ketua dari serikatnya, ada Lalu Hasim. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya senang sekali nih Mi dalam kesempatan ini bisa berdiskusi ya, bisa kita jelaskan kepada masyarakat luas soal polemik yang terjadi di dalam Bandara Internasional Lombok atau BIZAM. Nah, sebenarnya seperti apa sih awal mula sehingga teman-teman kemarin ya melakukan diskusi atau demo di kantor cabang Mi? Sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga teman-teman melakukan aksi itu Mi sebenarnya? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu peristiwa yang terjadi. Jadi pada hari kemarin Senin ya. Tanggal 15 Juli 2024 itu adalah suatu diskusi terbuka sebenarnya, bukan diskusi demonstrasi, tapi lebih ke diskusi terbuka. Tentunya di sana kami sudah melakukan informasi terlebih dahulu kepada BM kami, manajer kami. Ya. Bahwa pada hari Senin itu kami akan datang untuk melakukan diskusi dan alhamdulillah diskusi itu berjalan lancar dengan perwakilan dari serikat itu 8 orang masuk. Sementara dari APS juga 8 orang di sana di dalam. Itu kita diskusi di dalam ruangan tertutup. Nah, mengenai teman-teman yang ada di luar itu adalah sebagai bentuk partisipasi mereka. Partisipasi mereka di dalam merasakan visi dan misi, yaitu lebur enyong saling sedok. Jadi itu moto dari serikat kita di Lombok, itu adalah lebur enyong saling sedok, beku bersama, cair bersama. Itu bahasa Indonesianya. Nah, di sana teman-teman yang ada di luar dari kantor itu merupakan bentuk partisipasi, bukan sebagai bentuk ajang orasi, bukan ajang untuk menentukan hal-hal yang sifatnya anarkis, tetapi mereka adalah datang untuk damai dan menunjukkan inilah kami pekerjanya Bapak yang ingin dan memohon kepada pihak perusahaan tolong kami untuk disejahterakan gitu. Baik. Berapa orang ini teman-teman karyawan yang akan melakukan aksi mogok kerja nanti ketika 3 hari deadline waktu yang telah diberikan itu pada pihak perusahaan tidak dipenuhi? Berapa orang yang akan tidak bekerja, mogok kerja ini berapa orang? Baik, untuk rencana mogok kerja, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya dengan adanya masih perundingan ini dengan pihak cabang. Mudah-mudahan ini sampai tidak terjadi. Itu pun nanti kalau kita mau melakukan mogok kerja itu kita akan lakukan secara sah sesuai dengan undang-undang di yaitu di Undang-Undang 35 PP 13 tahun 2003 sama Undang-Undang 35 tahun 2003. Jadi itu di sana terkait dengan tenaga kerjaan maupun terkait dengan statuta kepegawaian PKWTT dan PKWT. Jadi rencana kita akan melakukan mogok kerja itu seluruh anggota serikat yang tergabung di sana sekitar 215 orang. Ditambah nanti dengan teman-teman dari POTS dan lain sebagainya. Itu tetapi kita akan akomodir artinya kita tidak memaksakan gitu, tidak memaksakan
apa namanya mau bagaimanapun jika terserah gitu ya. Yang jelas di sini dari 215 ini adalah yang tergabung di dalam Serikat Pekerja Angkasa Pura Support Lombok yang ingin menyampaikan secara damai mogok kerja secara sah dan terukur dan terstruktur, yaitu dengan cara kita akan memberikan melayangkan surat ke Disnaker pemberitahuan, terus ke pihak kepolisian. Nanti ada tembusan ke ke gubernur, terus bupati dan DPR gitu. Kalau berbicara tuntutan kemarin itu waktu aksi damai itu, apa saja poin tuntutan yang disampaikan pada pihak perusahaan atau cabang di situ? Jadi tuntutan kita sangat normatif sebenarnya, sangat normatif dan sangat manusiawi. Pertama, tuntutan kita itu adalah bagaimana seharusnya seorang pegawai tetap itu diberikan hak-hak dasarnya, baik itu gaji pokoknya berapa, terus tunjangannya apa, terus tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetapnya apa, terus tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kami tidak ingin besar sebenarnya. Kami hanya ingin normatif bagaimana seharusnya yang kita dapatkan menuntut di pegawai tetap ini, sehingga kami benar-benar merasakan, oh beginilah rasanya sebagai pegawai tetap. Jadi seperti saya sudah mengabdi di Angkasa Pura di bandara ini mulai dari tahun 2008. 2008 itu saya mulai dari konsultan dulu, dari konsultan. Setelah dari konsultan, saya masuk ke kontraktor. Ke kontraktor itu masuk lagi ke multi prestasi namanya dulu. Awalnya vendor yang mengenai masalah jasa, kerja. Terus itu GPS, setelah itu GPS. Nah setelah GPS, di tahun 2012 berhenti GPS, masuk ke 2013, masuk APS. Nah tentunya di sana saya tidak pernah saya tidak pernah istilahnya disanksi berhenti atau segala macam, karena kami menunjukkan loyalitas kerja yang baik. Bagaimana kemauan dari owner, user, kami melakukan hal itu. Bagaimana keinginan dari AP1, kami melakukan yang terbaik buat bandara kita. Sehingga alhamdulillah dengan kinerja teman-teman yang baik semua, perhelatan motor BP perdana, terus perhelatan MXGP dan sebagainya, haji dan sebagainya, alhamdulillah lancar. Itu bukti kami merasa bangga bekerja di bandara ini. Tapi mohonlah kiranya dengan adanya loyalitas seperti itu, loyalitas dan kinerja yang baik, tolonglah kami juga diperhatikan status. Jadi ada simbiosis mutualisme di sana. Kami bekerja dengan baik, kami juga diberikan hak-hak yang baik gitu. Nah, sehingga pada waktu tahun 2013 itu status saya masih PKWT. Masih PKWT, bahkan tiap bulan, tiap tahun ini di upgrade, dites tiap tahun dites. Akhirnya per tahun 2019 itu baru mulai adanya PKWT project. Nah, PKWT project itu berlangsung kurang lebih sekitar 3 tahun kalau tidak salah. Nah, baru di tahun 2023 kami setelah mendirikan serikat dan kami memberikan informasi bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 ini. Jadi PKWT sama yang ada hanyalah PKWT sama PKWTT gitu. Jadi tidak ada kata project. Bahkan dengan dua kategori status ini, kami berdiskusi juga dengan APS, dengan Disnaker, dengan Bipatrit, pengusaha dengan para karyawan, dan itu buntu di sana. Akhirnya kami melimpahkan tripatritnya ke pihak Disnaker, dan di sana setelah kami melakukan diskusi dan perundingan, bahkan pada waktu itu pihak Vivi pusat datang untuk memberikan kejelasan segala macam, dan itu ada aktivitas mogok sebenarnya, tetapi dengan sigap dari pihak direksi pusat datang dan kami mengurungkan niat untuk mogok itu karena kami akan diupayakan, akan dibantu, sehingga akhirnya berdasarkan
penelaah dan pengkajian mendalam dari pihak Disnaker dengan pihak pakar hukum di UNRAM, maka kata proyek itu dihilangkan. Karena memang benar kata proyek itu tidak ada. Sehingga sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan oleh pihak Disnaker untuk segera merubah SK itu dengan tidak mencantumkan dan tidak menulis di sana kata proyek di dalam SK kami yang ada di yang di 150 orang ini. Dan alhamdulillah SK kami itu dirubah menjadi SK pegawai tetap PKWTT gitu. Itu berapa orang yang SK pegawai? Itu 150 orang. Dari 200 ya, tadi? 150 orang dari 2015 itu. Oke, pertanyaannya begini sederhananya. Itu tadi Mami menceritakan soal kondisi yang di Bandara Lombok. Tapi informasi yang kita tahu bahwa kejadian ini bukan hanya di Lombok. Ya. Hampir di semua bandara, misalnya 13 bandara kalau nggak salah itu disebutkan. Nah, itu apakah persoalannya sama atau hanya berbeda setiap bandara permasalahannya? Jadi sebenarnya permasalahannya sama. Oh, sama. Sama, homogen ya. Cuma dari cara pelaksanaannya mungkin teman-teman yang di bandara lain berbeda gitu. Tapi pada intinya sama. Pertama adalah masalah kita mendukung merger ya. Kita mendukung merger. Oke, saya potong biar jelas nih. Merger Anda sekarang di perusahaan apa berdirinya? Saya di Angkasa Pura Support. Di Angkasa Pura Support. Anak dari Angkasa Pura 1. Angkasa Pura 1. Oke, baik. Nah, di merger ke mau di merger ke IAS. IAS. Ya. Oke, berarti APS ini hilang nantinya. APS-nya hilang. Gabung kan? Ya, jadi dia gabung jadi satu, makanya nanti jadi IAS Support namanya. Ada APS, ada Gapura, ada APP Log, ada retail di sana. Oh, banyak ya. Ya, jadi itu dalam satu klaster, satu klaster yang dinamakan dengan IAS. IAS, oke. Nah, kami yang berada di pihak klaster jasa dan servis itu namanya IAS Support. IAS Support. Ya. Oke, baik, pendukung ya. Ya. Oke, saya bertanya kemudian soal rencana mogok kerja kita bicara. Ini apakah hanya di Lombok disampaikan isu begitu atau serentak di tanah air? Kalau di bandara lain saya belum bisa memastikan apakah dia akan melakukan eksekusi karena itu merupakan hak-hak masing-masing SP gitu ya. Jadi tidak bisa kita mau menekan harus ikut harus segala macam. Jadi kita serahkan bagaimana karena anggaran dasar, anggaran rumah tangganya SP-nya itu kan punya masing-masing. Jadi pihak SP Lombok tidak bisa untuk menekan atau harus ikut barengan. Oke, baik. Seposisinya ini bertanya posisi teman-teman di dalam di dalam serikat ini. Posisinya sangat urgent ya di dalam bandara. Atau apa saja sih tempat bekerja teman-teman di dalam? Jadi posisi bagiannya. Siap. Jadi posisi kawan-kawan yang 215 ini sangat urgent. Apa misalnya? Pertama, mereka terdiri dari aviation security. Oke, pengaman. Ya, pengaman bandara. Oke. Berarti yang mengatur ini ya, arus manusia yang masuk di dalam itu. Apex, dan keamanan. Terus kedua, ada posisi elektrikal. Elektrikal. Ini apa ini? Ini yang mengatur masalah lighting. Lighting yang ada di bandara. Oke. Termasuk terminal. Terus ketiga di sana ada IT. Ada Elban, elektronika bandara. Itu yang mengatur masalah telekomunikasi dan jaringan. Oke. Yang mengarahkan parkir, saya potong. Yang mengarahkan parkir pesawat termasuk bagian kita atau di luar? Kalau yang mengarahkan parkir pesawat itu masuk ke Gapura dia sama Gapura. Di luar kita? Di luar dari bandara, di luar dari serikat gitu. Nah, terus di sana juga saya lanjut, di sana juga ada mekanikal. Yang bagian mana ini? Mekanikal itu yang mengatur dan memelihara peralatan-peralatan operasional. Ya, termasuk hidup mati lampu listrik di sana di situ. Bukan, masing-masing. Ada Elban, zona ini ya. Ada listrik, ada mekanikal. Oke. Listrik itu bagian dari kita ini tidak? Bagian itu masuk dalam equipment, masuk dalam serikat juga. Serikat juga. Ya. Oke. Nih, sekarang ini biar masyarakat luas, pemangku kebijakan, bahkan kalau bisa ini petinggi Angkasa Pura mendengar. Ini kan maksud dan tujuan kita untuk menyampaikan. Bisa dibayangkan bagaimana wajah bandara Lombok ketika benar dilakukan aksi mogok kerja? Bisa dibayangkan nggak seperti apa? Saya membayangkan, jangankan kita mogok 1 hari. Iya. Kalau kami akan melakukan aksi mogok, saya membayangkan 1 menit saja atau 1 jam saja sudah. 1 jam saja bagaimana
membeludaknya penumpang, bagaimana permasalahan-permasalahan yang akan timbul di dalam tentang penanganan dari penumpang, penanganan dari peralatan dan sebagainya. Sehingga di sana kami sangat-sangat berharap kepada pemangku kebijakan ini supaya di masa kami menunggu atau masa transisi setelah kami melakukan informasi ke pihak Disnaker, mohon kiranya ada semacam tembusan atau solusi keputusan tentang tuntutan-tuntutan yang ada gitu. Sehingga kami berharap dengan adanya keputusan yang sangat baik, yang sangat, kami akan mereda gitu. Karena ini sekali lagi ini adalah humanis. Tuntutannya teman-teman ini adalah sangat-sangat manusiawi. Jadi saya sampai sedih gitu dengan gaji yang saat ini mereka terima. Saya potong. Gaji berapa paling rendah dan paling tinggi diterima teman-teman? Jadi saya tidak bisa membeberkan saya. Cuman itu cukup gitu. Cukup ya. Cukup, tetapi ada juga teman-teman yang tidak cukup gitu. Tidak cukup. Karena pada saat ini teman-teman ini hanya numpang lewat. Gajinya ini hanya numpang lewat. Habis di jalan. Habis di jalan dan dia pernah mengutang beras. Pernah mengutang lauk pauk. Nah, di sini yang buat saya merasa prihatin dengan seluruh saudara-saudara kami. Karena di sini saya mohon maaf, saya petik di sini innamal mu'minuna wal mu'minat kal bunyan yasudduhu ba'duhu ba'dan. Dan sesungguhnya muslim yang satu dengan muslim yang lain, muslimat, ibarat satu tubuh gitu. Jadi seharusnya kita merasa lapar, kita juga harus merasakan lapar juga sama saudara kita yang muslim. Bahkan ke teman-teman kita yang non-muslim. Jadi kita ada satu kesatuan gitu. Teman-teman kita yang beragama lain dan sebagainya macam gitu. Itu adalah satu kesatuan yang terjaga keutuhan dan kerukunannya dan kita merasakan. Mi, menarik. Saya yakin sebelum aksi kemarin pasti kan ada jawaban. Secara lisan pernah disampaikan pimpinan cabang di situ. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah memang uangnya nggak ada ini sampai tuntutan-tuntutan hak kesejahteraan pekerja di situ tidak dipenuhi, atau apa sebenarnya yang terjadi kalau informasi yang disampaikan oleh cabang? Baik. Jadi kalau saya masuk ke lebih dalam lagi gitu ya ke masalah itu internetnya Angkasa Pura Support, itu saya kurang paham, saya kurang tahu gitu. Cuma yang disampaikan oleh Pak BM itu adalah menampung keinginan atau tuntutan kami gitu. Tetapi ini menampungnya ini tidak satu kali kemarin saja. Sudah sering ditampung. Sering ditampung gitu tanpa ada solusi dari atas. Berarti nggak diceritakan apa sih yang terjadi? Di tengah rencana merger. Itu kemarin sudah disosialisasikan baik oleh pihak APS maupun pihak Injorni Pusat. Tetapi itu saja, hanya sosialisasi tanpa ada solusi gitu. Solusinya bagaimana gitu. Jadi pada intinya gini, merger ini kami serikat mendukung gitu. Itu pertama. Silahkan saja gitu. Silahkan saja. Asalkan statuta pegawaian kami yang sudah pegawai tetap jangan dialihkan lagi ke kontrak dengan mengenolkan masa tahun. Itu konsep berarti kalau merger ini konsep dari IAS. Makanya kalau merger ini benar dilakukan, maka itu akan terjadi. Akan terjadi. Anda akan menjadi pegawai kontrak. Pegawai kontrak lagi. Jadi kan ini kan tidak adil. Tidak adil gitu. Ini hak yang kita tuntut. Jadi walaupun tolonglah perhatikan masa kerja saya. Saya bertanya, teman-teman karyawan yang lain pernah nggak curhat ke Pak Ketua? Sama seperti saya. Apa yang saya sampaikan itulah curhatnya mereka. Nggak bisa berutang untuk beli beras dulu. Ya, dia ngutang untuk beli beras, dia ngutang untuk biaya pendidikan anak. Nah, nanti setelah gajian baru dia ambil. Bahkan teman-teman ada juga yang mengambil pinjaman di bank. Bahkan hanya di rekeningnya hanya pernah transit. Hanya pernah transit gitu. Bahasa bandara gajinya gitu. Jadi ini ini yang membuat saya juga merasa menangis gitu, sedih dengan keadaan teman-teman. Baik, dalam kesempatan ini, saya berikan Anda kesempatan untuk berbicara langsung. Entah itu didengar langsung sama Presiden, entah itu didengar langsung sama Erick Thohir, Menteri BUMN. Kan ini di bawah naungan Menteri BUMN. Apa yang mau disampaikan dalam kesempatan ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Jadi kami adalah putra-putri terbaik bangsa yang saat ini mengabdikan dirinya di Angkasa Pura Support di bawah Angkasa Pura 1. Dan kami di Lombok ini
ini sudah mendedikasikan diri kami sepenuhnya untuk menciptakan suasana harmonisasi pariwisata. Karena Lombok dan Bali ini adalah merupakan jendela wisata dunia. Oleh sebab itu kami dari putra-putri terbaik bangsa yang mengabdi di bandara, kami merasa terpanggil untuk ikut andil, untuk ikut serta menjadikan suasana pariwisata di NTB ini menjadi semakin sulit, aman, damai, dan tentram. Sehingga mereka yang para wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara merasa aman, merasa terhibur, merasa menikmati apa-apa yang disuguhkan oleh pemerintah daerah kita. Oleh sebab itu, dengan adanya segala sesuatu hal yang kami hadapi saat ini, tolong kami dibantu untuk kesejahteraan kami, baik itu kesejahteraan sesuai dengan statuta kepegawaian kami saat ini yang ada di bandara, baik di Bandara Lombok maupun di bandara lainnya yang ada di Indonesia, sehingga benar-benar tercipta di sana hubungan industrial yang baik dan benar dan sama-sama saling menguntungkan tanpa ada gesekan, tanpa ada hubungan komersialisme, hanya mementingkan diri sendiri perusahaan dengan mengabaikan kepentingan karyawan maupun pegawainya. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini apa yang kami harapkan selaku Serikat Pekerja Angkasa Pura Support Lombok atau Sikap Lombok benar-benar diwujudkan tanpa ada sesuatu dan hal yang akan menyinggung atau segala macam. Tapi ini murni adalah tuntutan yang sangat-sangat manusiawi, sangat-sangat normatif gitu, tentang bagaimana anak saudara kami bertahan untuk besok pagi, bukan untuk bertahan selamanya, tapi adakah kebutuhan yang bisa saya penuhi untuk anak saudara kami besok pagi, lusa dan sebagainya, sehingga kami merasa nyaman bekerja, tidak memikirkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan adanya kebutuhan segala macam yang mahal, serba mahal saat ini. Kami ingin gitu benar-benar mendapat pengakuan dan pemberian kesejahteraan yang sesuai dengan menjadi tupoksi kami sebagai pegawai yang ada di Bandara Internasional Lombok. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu Hasim, Ketua Serikat yang ada di Angkasa Pura Support Lombok tentunya. Baik, sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sikap Lombok.